Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Adawiyah dari PMM 2. Saya akan menjelaskan sedikit tentang paragraf. A. Pengertian paragraf. Paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat finosa dalam kalimat. Satu paragraf sekurang-kurangnya 2 kalimat. Jika paragraf itu terdiri dari 2 kalimat, maka kalimat pertamanya itu adalah kalimat utama dan kalimat kedua merupakan kalimat penjelas. Sebuah paragraf biasanya terdiri dari pikiran, gagasan, atau ide pokok yang dijelaskan dengan kalimat pendukung. B. Fungsi pembentukan paragraf. Yang pertama, menampung bagian kecil gagasan utama karangan. Yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dari yang lainnya. Yang ketiga, pengarang melahirkan pikiran secara sistematis. Yang keempat, pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Yang kelima, membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang. Dan yang terakhir, sebagai tanda pikiran baru dimulai. C. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama, kesatuan. Yang kedua, kepaduan. Yang ketiga, isinya relevan. Dan keempat, pengembangan. D. Unsur paragraf. Yang pertama, kesatuan. Kalimat-kalimat dalam satu paragraf harus menggambarkan hubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu gagasan dan pikiran sebagai pokok pikiran. Kesatuan berarti ada hubungan mengenal masalah dan tema dalam pengembangan. Kedua, koheresi. Koheresi atau kepaduan antara sebuah kalimat dengan kalimat lainnya yang membentuk satu paragraf. Yang ketiga, pengembangan. Gambaran mengenai kesatuan dan penyatuan akan jelas terlihat dalam pengembangan paragraf. E. Kerangka paragraf. Sebelum membuat paragraf, sebaiknya kita menyusun kerangka paragraf terlebih dahulu. Penyusunan paragraf yaitu yang pertama menentukan tema, yang kedua menentukan ide pokok, dan yang ketiga menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok tersebut. F. Ciri-ciri paragraf. Pertama, kalimat awalnya terletak agak ke dalam 5 ketukan spasi. Yang kedua, paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, paragraf memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Yang keempat, paragraf hanya berisikan satu kalimat topik dan juga beberapa kalimat penjelas. Yang kelima, setiap kalimat penjelas berisi mengenai detail yang spesifik serta tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. G. Macam-macam paragraf. Jenis paragraf berdasarkan isinya. 1. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Paragraf narasi terdiri dari narasi kejadian dan narasi runtut cerita. Paragraf narasi kejadian yaitu paragraf yang menceritakan suatu kejadian ataupun suatu peristiwa. Sedangkan paragraf narasi runtut cerita yaitu paragraf yang pola pengembangannya dimulai dari urutan tindakan. 2. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya merupakan penggambaran dari suatu keadaan atau peristiwa menggunakan kata-kata, sehingga pembacanya seolah-olah ikut merasakan, melihat, dan juga mengalami langsung kejadian atau keadaan tersebut. 3. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada pembaca dengan tujuan untuk memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. 4. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis dengan disertai bukti dan juga fakta.
Tujuannya yaitu supaya si pembaca yakin bahwa ide, gagasan, dan pendapat tersebut adalah benar adanya dan terbukti. 5. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah suatu bentuk atau jenis karangan yang mempunyai tujuan membujuk pembaca supaya ingin membuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisannya. Supaya tujuannya bisa tercapai, penulis harus mampu mengemukakan pembuktian dengan menggunakan data dan juga fakta. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Paragraf induktif. Paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir kalimat dan diawali dengan uraian atau penjelasan yang bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. 3. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Paragraf berdasarkan fungsinya. 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya memiliki sifat ringkas, menarik, dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Kedua, paragraf pengembang. Disebut paragraf pengembang karena paragraf ini berfungsi mengembangkan isi wacana. Isi wacana merupakan pengembangan ide-ide atau sub-topik pembicaraan. 3. Paragraf penutup. Paragraf penutup biasanya berisi simpulan atau penegasan kembali mengenai hal-hal yang dianggap penting. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.